Shalom saudara-saudara, selamat pagi, salam sejahtera bagi saudara sekalian. Kata orang bijak, hati yang bersyukur membuat kita menjalani kehidupan kita dengan baik. Mari kita mengawali perjalanan kehidupan kita hari ini dengan ucapan syukur kepada Tuhan dan menerima kekuatan baru daripadanya. Sejenak kita menyatu dalam renungan pagi, edisi Selasa 22 Februari 2022. Mari kita mulai. Pertolongan kita adalah datangnya dari Tuhan, pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Bahan bacaan kita untuk hari ini masih berkisar pada 1 Samuel 24 ayat 1 sampai ayat yang ke-23. Sebelum membaca, mari kita berdoa. Kami ingin menyelami kemuliaan-Mu Tuhan melalui kuasa firman-Mu. Karena itu bersabdalah, karena kami sangat merindukannya. Buatlah kami memiliki apa yang Tuhan kehendaki untuk kami miliki. Dan untuk kami bagikan kepada sesama kami. Ya Roh Kudus, kuasai hati kami dan berkatilah penyembahan ini. Amin. 1 Samuel 24 ayat 1 sampai 23. Daud membiarkan Saul hidup. Daud pergi dari sana lalu tinggal di kubu-kubu gunung di En-Gedi. Ketika Saul pulang sesudah memburu orang Filistin itu, diberitahukannya lah kepadanya demikian. Ketahuilah, Daud ada di padang gurun En-Gedi. Kemudian Saul mengambil 3.000 orang yang terpilih dari seluruh orang Israel, lalu pergi mencari Daud dan orang-orangnya di gunung batu kambing hutan. Ia sampai di kandang-kandang domba di tepi jalan. Di sana ada gua dan Saul masuk ke dalamnya untuk membuang hajat. Tetapi Daud dan orang-orangnya duduk di bagian belakang gua itu. Lalu berkatalah orang-orangnya kepada Daud, "Telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu, sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik." Maka Daud bangun lalu memotong punca jubah Saul dengan diam-diam. Kemudian berdebar-debarlah hati Daud karena ia telah memotong punca Saul. Lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, "Dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan, yang menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan." Dan Daud mencegah orang-orangnya dengan perkataan itu. Ia tidak mengizinkan mereka bangkit menyerang Saul. Setelah itu, Saul telah bangun, meninggalkan gua itu hendak melanjutkan perjalanannya. Kemudian bangunlah Daud. Ia keluar dari dalam gua itu dan berseru kepada Saul dari belakang, katanya, "Tuanku Raja." Saul menoleh ke belakang, lalu Daud berlutut dengan mukanya ke tanah dan sujud menyembah. Lalu berkatalah Daud kepada Saul, "Mengapa engkau mendengarkan perkataan orang-orang yang mengatakan, sesungguhnya Daud mengikhtiarkan celakamu? Ketahuilah, pada hari ini matamu sendiri melihat bahwa Tuhan sekarang menyerahkan engkau ke dalam tanganku dalam gua itu. Ada orang yang telah menyuruh aku membunuh engkau. Tetapi aku merasa sayang kepadamu karena pikirku, aku tidak akan menjamah tuanku itu sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Lihatlah dahulu, ayahku, lihatlah kiranya punca jubahmu dalam tanganku ini. Sebab dari kenyataan bahwa aku memotong punca jubahmu dengan tidak membunuh engkau. Dapatlah kau ketahui dan kau lihat bahwa tanganku bersih daripada kejahatan dan pengkhianatan, dan bahwa aku tidak berbuat dosa terhadap engkau. Walaupun engkau ini mengejar-ngejar aku untuk mencabut nyawaku. Tuhan kiranya menjadi hakim di antara aku dan engkau. Tuhan kiranya membalaskan aku kepadamu. Tetapi tanganku tidak akan memukul engkau. Seperti peribahasa orang tua-tua mengatakan,
Dari orang fasik timbul kefasikan, tetapi tanganku tidak akan memukul engkau. Terhadap siapakah Raja Israel keluar berperang? Siapakah yang kau kejar? Anjing mati, seekor kutu saja. Sebab itu Tuhan kiranya menjadi hakim yang memutuskan antara aku dan engkau. Dia kiranya memperhatikannya, memperjuangkan perkaraku, dan memberi keadilan kepadaku dengan melepaskan aku dari tanganmu. Setelah Daud selesai menyampaikan perkataan itu kepada Saul, berkatalah Saul, "Suaramu kah itu, ya anakku Daud?" Sesudah itu dengan suara nyaring menangislah Saul. Katanya kepada Daud, "Engkau lebih benar daripada aku, sebab engkau telah melakukan yang baik kepadaku. Padahal aku melakukan yang jahat kepadamu. Telah kau tunjukkan pada hari ini betapa engkau telah melakukan yang baik kepadaku, walaupun Tuhan telah menyerahkan aku ke dalam tanganmu. Engkau tidak membunuh aku. Apabila seseorang mendapat musuhnya, masa akan dilepaskannya dia berjalan dengan selamat? Tuhan kiranya membalaskan kepadamu kebaikan ganti apa yang kau lakukan kepadaku pada hari ini. Oleh karena itu, sesungguhnya aku tahu bahwa engkau pasti menjadi raja, dan jabatan Raja Israel akan tetap kokoh dalam tanganmu. Oleh sebab itu, bersumpahlah kepadaku demi Tuhan, bahwa engkau tidak akan melenyapkan keturunanku dan tidak akan menghapuskan namaku dari kaum keluargaku." Lalu bersumpahlah Daud kepada Saul, kemudian pulanglah Saul ke rumahnya. Sedang Daud dan orang-orangnya pergi ke kubu gunung. Demikian. Amin. Mengasihi musuh. Itulah tema kita saat ini. Dalam relasi dengan sesama, tak jarang terjadi bahwa ada orang-orang yang seharusnya saling mengasihi, tetapi justru bermusuhan. Misalnya, ada kakak memusuhi adiknya, menantu tidak akur dengan mertuanya. Ini misalnya saja ya saudara-saudara, atau ketidakcocokan dengan kerabat dalam keluarga besar. Ya tentu masih banyak lagi contoh-contohnya. Bacaan kita hari ini menceritakan tentang ketidakakuran, yakni terjadi ketidakakuran antara Saul dan Daud. Amarah yang tak terkendalikan membuat Saul tega memburu Daud seperti seorang yang memburu musuh abadinya. Masalahnya diawali dengan perkara yang sepele saja. Ketika Saul mendengarkan nyanyian yang berisi pujian terhadap kehebatan Daud yang dianggap lebih hebat dari Saul. Itu kita bisa baca dalam 1 Samuel 18 ayat 6-9. Namun hebatnya, ketika ada persepakatan dan ada kesempatan membalas, Daud tak mempergunakan kesempatan itu. Ia hanya berani memotong puncak jubah Saul. Itu pun sudah membuatnya berdebar-debar dalam ayat 5 dan 6 pembacaan kita. Itulah yang mengherankan Saul, sehingga akhirnya ia menyadari kesalahan yang timbul dari kejahatan hatinya sendiri. Tindakan kasih Daud tak hanya membuat hati Saul tersentuh, bahkan ia mendoakan kebaikan untuk Daud. Ayat 20 pembacaan kita. Saudara yang diberkati Tuhan, dalam relasi dengan sesama, terutama mereka yang menimbulkan ketidaknyamanan bagi kita, jangan biarkan diri kita dikendalikan oleh sikap mereka, sehingga kita tak dapat menyatakan kasih. Daud menjadi teladan bagi kita dalam mengasihi. Dengan memiliki sikap seperti Daud, Tuhan memakai hidup kita untuk berbagi kasih kepada sesama, tak terkecuali kepada orang-orang yang sedang membenci kita. Tuhan sungguh baik. Amin. Saudara, mari menyatukan hati, kita naikkan doa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa.
Syukur atas firman-Mu Tuhan yang boleh kami miliki pagi ini sebagai harta awal dalam menjalani kehidupan kami sepanjang hari ini. Tuhan, dengan sepenuh hati kami datang menyerahkan seantero kehidupan kami kepadamu, terkhusus dalam menjalani perjalanan hidup kami hari ini. Segala keberadaan dan situasi hati kami taruhkan ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Kami sadar bahwa Tuhan sungguh mengetahui kehidupan kami, bahwa ada banyak di antara kami yang sedang berada dalam pergumulan karena sakit, penyakit, sehingga ada banyak yang dirawat baik di rumah maupun di rumah sakit. Dan akhir-akhir ini Tuhan, ada banyak di antara kekasih-kekasih kami yang sedang berjuang untuk melawan virus Omikron. Tuhan, kami sungguh sadar pula bahwa Engkau menembus perasaan kami dan Engkau terus berada dalam segala pergumulan kami. Namun satu hal yang kami yakini Tuhan, bahwa Engkau terus menopang kami. Engkau terus menguatkan kami dan menghiburkan kami. Dan bahkan menolong kami dalam kehidupan ini dengan memberikan kami hikmat yang asalnya daripada-Mu saja. Bapa kami yang ada di sorga, kami pun menaruhkan dalam tangan kasih-Mu untuk segala sukacita yang kami rasakan sebagai anak-anak Tuhan, di mana ada banyak di antara kami yang bersukacita atas pertambahan usia, juga pertambahan usia pernikahan, juga dalam berbagai keberhasilan. Di dalam tangan kasih-Mu kami taruhkan ucapan syukur ini, hanya Engkau yang dimuliakan. Tuhan, berkenan memberi hati yang gembira bagi setiap orang tua kami yang sudah lanjut usia. Dan kami pun menyerahkan ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan untuk semua pelayanan-pelayanan yang akan dilakukan oleh seluruh umat-Mu. Baik itu yang telah dirancang oleh majelis gereja, pengurus OIG. Tuhan, Engkau ada di atas semua persiapan-persiapan pelayanan kami, dan bahkan pelayanan kami hari ini dalam tangan kasih Tuhan menjadi berkat bagi setiap orang yang menerima layanan kasih. Ya Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami kepadamu, kehidupan bangsa negara kami. Tuhan tetap merangkul kami dengan kasih sayang-Mu, sehingga negara kami tetap berada dalam kendali Tuhan, pemerintah kami tetap diberkati oleh Tuhan. Ya Bapa, setiap kami yang berada di dalam renungan ini, di dalam penyembahan ini, Tuhan berkati kami, penuhi kami dengan hadirat-Mu. Ya Bapa, ini harapan kami, doa syukur kami kepadamu. Ampuni dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, bersiaplah dan terimalah pengutusan Tuhan untuk melanjutkan segala kehidupan dalam hari ini. Berjalanlah dalam sukacita dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian kebersamaan kita di pagi ini. Terima kasih atas kesetiaan saudara-saudara. Tetap menjalani hidup ini dengan rasa syukur, nikmati kebahagiaan, dan jangan lupa tetap menjaga kesehatan. Salam sehat.